Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Zikri, biasa dipanggil Raja, dari jurusan Manajemen Rekayasa, Fakultas Teknologi Industri tahun 2018 di Institut Teknologi Batam atau ITEBA. Baik, apa sih MR itu atau manajemen rekayasa itu? Sebelum masuk ke pengertian manajemen rekayasa, kita akan membahas latar belakang dari kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini dicirikan dengan persaingan yang ketat, terutama persaingan bisnis, mau itu bisnis produk atau bisnis jasa. Sehingga kita memerlukan orang yang menguasai atau memahami bisnis, memahami teknologi, melihat R&D atau Research and Development sebagai investasi, dan melihat inovasi sebagai cara utama dalam persaingan suatu perusahaan. Dengan kata lain, kita membutuhkan manajer yang menguasai engineering atau engineer yang menguasai manajemen atau biasa disebut engineering management. Lalu apa sih manajemen rekayasa itu? Manajemen rekayasa itu adalah pengembangan ilmu teknik dan manajemen. Jurusan ini adalah kolaborasi antara ilmu teknik dan manajemen untuk menghasilkan inovasi produk. Jurusan MR itu sendiri sebenarnya sudah banyak di luar negeri. Setahu saya di Indonesia itu cuma ada 4, di UIC, Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang kedua di ITB, Institut Teknologi Bandung. Yang ketiga di Institut Teknologi Dell. Dan yang keempat itu Institut Teknologi Batam atau ITEBA. Baik, apa sih perbedaan antara jurusan manajemen rekayasa dengan teknik industri? Teknik industri itu lebih berfokus pada proses produksi dan operasional atau product life cycle. Dengan kata lain, teknik industri secara garis besar mempelajari cara menjalankan sebuah perusahaan yang pada umumnya adalah perusahaan manufaktur. Sedangkan manajemen rekayasa itu berfokus dalam aspek planning sebelum masuk ke sistem industri. Ilmu-ilmu yang dipelajari dalam jurusan ini lebih mengarah ke riset pasar, product development yang berkaitan dengan konsumen. Hal itu bertujuan agar produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kalau teknik industri di ITEBA, mereka itu lebih berfokus pada manufaktur. Sedangkan manajemen rekayasa itu kita berfokus pada awal dan akhir dari siklus hidup produk. Gimana kita harus berinovasi terhadap produk di awal, produk yang mau kita kembangin, dan di akhir produk ketika produk ini udah mulai decline atau turun, atau sudah mulai usang di pasaran. Jadi produk itu nggak bakal decline atau turun terus sampai akhirnya nggak ada lagi di pasaran. Baik, dosen di MR itu dosen yang berpengalaman dalam industri, dan ada juga yang sebagai konsultan, project manager yang mengerti tentang perindustrian atau kondisi industri sekarang di Indonesia. Baik, di MR itu sendiri nanti kita akan belajar mengenai estimasi biaya, proses manufaktur, inovasi dan kewirausahaan, ekonomi manajerial, riset pasar, manajemen teknologi, perancangan dan pengembangan produk, sistem rantai supply, perencanaan sistem informasi, manajemen proyek, analisa risiko dan kelayakan usaha, dan pembiayaan proyek. Baik, karakter siswa yang sesuai dengan manajemen rekayasa ini menurut saya yaitu pertama, karakter yang teliti, yang kedua tekun, yang ketiga detail, yang keempat itu kritis, yang kelima rasional, yang keenam tuh observasi, yang ketujuh terstruktur, yang kedelapan itu senang menganalisis, yang kesembilan itu senang melakukan riset, dan yang kesepuluh itu senang memecahkan masalah. Baik, prospek kerja jurusan manajemen rekayasa itu karena memiliki pengetahuan yang luas baik dari sisi teknis maupun manajerial dari sebuah industri, lulusan manajemen rekayasa itu memiliki prospek kerja yang sangat mumpuni.
lulusan manajemen rekayasa industri dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada inovasi seperti startup digital maupun perusahaan teknologi, consumer goods, bahkan BUMN. Selain itu, mereka pastinya juga bisa menjadi seorang wirausaha dan membangun bisnisnya sendiri. Profesi dan karir lulusan manajemen rekayasa industri itu banyak sekali. Salah satunya bisa menjadi seorang manajer produksi industri, bisa menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan, dan bisa juga menjadi seorang ahli teknik industri. Awal ceritanya saya masuk ke jurusan manajemen rekayasa di ITEBA ini karena saya ini orangnya yang tertarik dengan pemecahan masalah, mempelajari metode-metode untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga saya memilih manajemen rekayasa terutama untuk berbisnis. Lebih penting menganalisis keputusan, mengambil keputusan, menetapkan strategi pemasaran untuk dunia bisnis yang sedang digeluti dalam persaingan yang sangat ketat sekarang. Itulah awal mulanya saya mengambil atau memilih jurusan manajemen rekayasa di ITEBA ini, karena saya orangnya senang menganalisis suatu masalah. Baik, bagi kalian calon mahasiswa baru yang lagi galau dalam memilih jurusan mana yang kalian minati, kalian boleh mampir atau membaca ke situs dari ITEBA di deskripsi. Kalian bisa baca lebih detail lagi mengenai apa sih itu manajemen rekayasa. Di situ lengkap dan prospek kerjanya, dan kalian nanti setelah lulus bisa masuk ke bagian mana saja dan menempati posisi apa saja untuk bekerja di suatu perusahaan.